Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali seperti biasa di channel Indra Jaya, di mana channel ini seperti biasa juga menguraikan tentang persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan statistika. Nah, pada kesempatan berbahagia ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang konsep daripada probabilitas. Nah, sering timbul pertanyaan, sebenarnya probabilitas itu apa? Nah, untuk menjelaskan probabilitas secara konsep, maka kita mencoba menjelaskan dari hal-hal yang terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dari ketika kita melakukan suatu percobaan tertentu, misalnya seperti ini. Dalam kejadian sehari-hari mungkin timbul pertanyaan, apakah nanti malam akan turun hujan? Ini pertanyaan bisa saja muncul dalam kehidupan kita. Atau mungkin apakah besok harga Pertalite akan naik? Atau mungkin pertanyaannya mungkin yang muncul ketika kita melakukan kontrak 8 mata kuliah atau seorang mahasiswa mengontrak 8 mata kuliah. Apakah Anda bisa memastikan Anda akan dapat memiliki IP 3,5 misalnya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan selalu atau cenderung muncul dari kehidupan kita. Atau ketika kita melakukan suatu percobaan, sebagai misalnya begini. Kita melakukan pelemparan katakanlah satu mata uang logam. Kita tahu bahwa mata uang logam itu memiliki dua sisi, mungkin ada sisi muka dan sisi belakang. Nah, pertanyaan mungkin muncul adalah, kalau kita melakukan pelemparan satu mata uang logam, apakah kita bisa meyakini yang akan muncul adalah sisi muka atau sisi belakang? Sebaliknya, ketika kita mencoba menarik selembar kartu dari 54 lembar kartu bridge yang ada dalam satu kotak, maka pertanyaan muncul adalah, kira-kira apakah kartu yang kita tarik yang selembar tadi itu adalah kartu keriting atau king atau queen atau as dan sebagainya? Itu adalah mungkin pertanyaan yang bisa muncul. Kemudian ketika kita mencoba melakukan pelemparan satu mata dadu misalnya, kita tahu mata dadu itu ada 1 sampai 6. Nah, mungkin pertanyaan muncul adalah, apakah dari pelemparan satu mata dadu tadi akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Nah, ini adalah semua pertanyaan-pertanyaan selalu muncul baik ketika kita melakukan percobaan, mungkin ketika dalam kehidupan sehari-hari kita seperti ini. Nah, untuk menjawab ini tentu kita tidak dapat memastikan. Sebagai contoh misalnya, kita ingin menentukan apakah nanti malam turun hujan. Tentu kita melihat kepada indikasi-indikasi akan turunnya hujan. Kalau misalnya ada indikasi mendung, mungkin angin kencang, atau mungkin suasananya gelap dan sebagainya, mungkin bisa jadi kita mengatakan bahwa kemungkinan turunnya hujan itu sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu maka untuk menjawab semua pertanyaan ini, maka yang bisa kita tentukan itu bukan kepastian, tapi adalah kemungkinan. Nah, kemungkinan inilah yang dikatakan dengan probabilitas atau peluang. Nah, dengan adanya ini maka muncul konsep peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah suatu teori yang mengkaji tentang sesuatu yang uncertainty, sesuatu tidak pasti. Nah, pertanyaannya, kalau memang peluang adalah suatu teori yang mengkaji tentang sesuatu yang tidak pasti, bagaimana cara kita menghitung daripada peluang itu? Nah, biasanya peluang dinyatakan dalam suatu bentuk angka persentase. Dan ini sering dikatakan dengan nilai peluang. Sebagai contoh misalnya persentasenya biasanya berkisar dari 0% sampai 100%. Jadi kalau berada dalam koridor antara 0 dengan 1, kita katakan peluang. Misalnya peluang turunnya hujan malam nanti 95% misalnya, itu adalah peluang. Kita katakan bahwa peluang akan munculnya sisi muka dari pelemparan satu mata uang logam, kita katakan 75,5% juga peluang. Atau kita katakan bahwa peluang akan tertariknya kartu keriting dari penarikan selembar kartu dari 54 lembar kartu adalah 0,00006 misalnya. Itu juga dikatakan peluang karena berada di antara nilai 0 dan 1. Tetapi ketika ada yang mengatakan bahwa peluang terjadinya suatu peristiwa itu 0%. Kalau 0% itu bukan tidak pasti, tapi sesuatu yang mustahil terjadi. Sebaliknya, kalau ada yang mengatakan peluangnya 100%, itu bukan lagi peluang, itu adalah suatu kepastian. Nah, sebagaimana kita ungkapkan tadi di sini, bahwa peluang itu kan muncul dari adanya permainan. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghitung nilai peluang dalam bentuk nilai persentase tadi, maka karena dia muncul dari permainan, maka perlu kita ada melakukan suatu percobaan. Pertanyaannya, percobaan itu apa?
Percobaan itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan, di mana dengan aktivitas itu akan memunculkan yang disebut dengan data observasi, tergantung kepada aktivitas kita apa. Yang kedua, kalau sudah muncul data observasi, kita diminta untuk menentukan, menghitung nilai outcome, atau ya dalam istilahnya adalah sample speech. Apa sample speech? Sample speech adalah segala kemungkinan nilai yang muncul dari setiap aktivitas yang kita lakukan tadi. Nah, aktivitas kita apa, kemudian nanti kita hitung berapa banyaknya sample speech. Itu yang dikatakan dengan sample speech. Yang ketiga, karena kita akan menghitung nilai peluang, tentu kita tentukan peristiwa apa yang diinginkan muncul dari percobaan yang kita lakukan tadi. Maka di sini peristiwa itu dikatakan sebagai bahagian dari sample speech yang menjadi pusat perhatian. Nah, ini baru secara konsepnya. Nah, untuk menjelaskan cara menghitungnya bagaimana, mungkin kita bisa ambil contoh seperti ini. Kita melakukan suatu percobaan. Apa? Percobaan kita katakanlah melempar satu mata uang logam. Ingat, kita melempar satu mata uang logam. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan di muka tadi, mata uang logam itu mempunyai dua sisi, sisi muka, sisi belakang. Maka ketika kita melakukan pelemparan satu mata uang logam, saya katakan tadi bahwa percobaan itu adalah aktivitas yang berakibat pada munculnya data observasi. Kira-kira data apa yang muncul? Kalau uang logam itu kita lempar, maka kemungkinan muncul, kalau tidak sisi muka, ya sisi belakang kemungkinannya. Nah, apabila data observasi ini sudah kita tentukan, maka berikutnya kita hitung sample space-nya. Apa sample space? Tadi saya katakan, sample space itu adalah segala kemungkinan nilai yang muncul dari setiap percobaan yang kita lakukan. Nah, kita lihat berapa banyak kemungkinan nilai yang muncul. Nah, kita lihat di sini, kalau munculnya sisi muka M, maka kita katakan banyaknya M itu adalah 1. Ketika yang muncul sisi belakang, banyak sisi belakang juga ada 1. Maka yang dikatakan sample space adalah gabungan dari 1 dan 1 ini. Jadi segala kemungkinan yang muncul itu berarti jumlahnya ada 2. Itu yang dikatakan sample space. Nah, yang ketiga, karena kita akan menghitung nilai peluang, tentu peristiwa apa yang kita inginkan. Misalnya, kita menginginkan munculnya sisi M, maka kita katakan bahwa peluang M. Peluang M, kalau peristiwa kita inginkan M, maka peluang M adalah banyaknya M kita bagi dengan banyaknya sample space. Karena M tadi 1, sample space 2, maka 1 dibagi 2 ada 50%. Demikian juga kalau yang kita inginkan adalah munculnya peristiwa sisi belakang, maka kita katakan, oh kalau gitu peluang sisi belakang sekian. Berapa peluangnya? Peluangnya adalah banyaknya sisi belakang dibagi dengan banyaknya sample space. Hampir sama dengan yang pertama, jumlahnya juga 50%. Inilah cara untuk menentukan nilai peluang tadi. Ingat bahwa peluang muncul dari ada permainan. Karena muncul dari ada permainan, maka perlu kita tentukan percobaannya, kemudian kita hitung sample space-nya, yang kita tentukan peristiwa apa yang kita inginkan muncul. Mungkin contoh kedua bisa kita buat, kita melakukan percobaan. Apa percobaan? Percobaan melempar 2 mata uang logam. Nah, sebagaimana diungkapkan sebelumnya juga dikatakan bahwa percobaan adalah segala aktivitas yang berakibat pada munculnya data observasi. Maka ketika lemparkan 2 mata uang logam, maka data yang muncul adalah sisi MM, sisi MB, sisi BM, dan sisi BB. Nah, kemudian kedua, kita hitung sample space-nya. Ketika MM yang muncul, maka jumlahnya ada 1. Ketika MB yang muncul, jumlahnya juga 1. Ketika BM 1, ketika BB 1, maka sample space atau kemungkinan nilai yang muncul itu ada 4. Kemudian kita harus tentukan lagi peristiwa kita inginkan. Nah, kalau kita menginginkan yang muncul itu adalah MM, maka kita hitung peluang MM. Berapa? Tentu banyaknya MM kita bagi dengan banyaknya sample space. Berapa jumlahnya? Adalah 25%. Demikian juga kalau yang kita inginkan peristiwa MB, maka peluang MB itu adalah banyaknya MB dibagi banyak sample space, juga 25%, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menghitung nilai peluang yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ingat, nilai peluang itu berada di antara 0 dan 100%. Kalau 0 dikatakan sesuatu yang mustahil, kalau 100% dikatakan pasti. Jadi ketika kita menghitung peluang, nilainya 150% itu bukan lagi peluang, atau nilai 101% juga bukan peluang, atau nilai 0% itu bukan peluang. Itu adalah mustahil dan suatu kepastian. Nah, untuk lebih menjelaskan tentang peluang ini lebih dalam, kita buat suatu latihan seperti ini.
Kalaulah dilakukan percobaan, misalnya melempar satu mata dadu, kita diminta menghitung berapa peluang munculnya angka 2, berapa peluang munculnya angka 5, berapa peluang munculnya angka 6. Nah, untuk menjawab ini kita coba jelaskan. Kalau kita melakukan percobaan melempar satu mata dadu, maka data observasi yang akan muncul itu jelas 1, kalau tidak itu 2, 3, 4, 5, atau mungkin 6. Nah, kalau yang akan muncul data ini dari percobaan melempar satu mata dadu tadi, maka kita hitung sampel space-nya. Apa sampel space-nya? Kalau yang muncul angka 1, maka kita hitung banyaknya itu ada 1. Munculnya angka 2, N-nya ada 2, 1. Munculnya angka 3, juga 1. Munculnya angka 4, 5, 6, semuanya 1. Dengan demikian, maka kemungkinan nilai yang muncul atau sampel space dari percobaan melempar satu mata dadu tadi jumlahnya ada 6. Yang kemudian ketiga harus kita tentukan adalah peristiwa. Peristiwa apa kita munculkan? Nah, kalau yang muncul angka 2 misalnya, maka peluang angka 2 kita hitung berapa? Tentu banyaknya angka 2 kita bagi dengan banyaknya sampel space. Tentu jumlahnya adalah 1/6. Kalau misalnya peristiwa kita inginkan adalah memunculkan angka 5, maka kita hitung peluang angka 5 adalah banyaknya angka 5 dibagi dengan sampel space juga 1/6, berarti 0,67 dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya. Kalau dilakukan percobaan pelemparan 2 mata dadu misalnya, itulah peluang munculnya angka yang berjumlah 4, muncul angka yang berjumlah 8, muncul angka yang berjumlah 7. Nah, ini bisa kita jawab begini. Nah, kalau kita melempar 2 mata dadu, maka kita coba buatkan matriksnya. Jadi mata dadu pertama matanya ada 1 sampai 6. Mata dadu kedua ada sisinya 1 sampai 6. Nah, ini kita adu. Ketika 1 bertemu 1, kita buat 1, 1, ini 1, 2. Artinya 1 ini merupakan absis, 1 ini dikatakan sebagai ordinat. Maka pertemuan antara absis dengan ordinat inilah yang kita katakan dengan titik koordinat dan seterusnya. Berarti ada beberapa yang muncul yaitu 1, 1, 1, 2 sampai 6, 6. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa probabilitas munculnya angka 4? Seperti pertanyaan tadi, berapa probabilitas munculnya angka 4? Nah, untuk menghitung berapa munculnya angka 4, berarti jumlahnya kita lihat. Ketika 1, 3 yang muncul kita jumlahkan dapat 4. Ketika 2, 2 yang muncul angkanya 4. Berarti ketika 3, 1 angkanya juga 4. Maka dengan sendirinya kita mengatakan bahwa peluang munculnya angka yang berjumlah 4 ketika kita melemparkan 2 mata dadu secara serentak adalah banyaknya angka 4 yang muncul dibagi dengan banyaknya sampel space, yaitu 3 dibagi dengan 36 dapat 1/12 atau 0,083. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa probabilitas munculnya angka 8? Nah, untuk menghitung probabilitas munculnya angka 8, kita tinggal mengadu antara ordinat dengan absis. Berarti ketika absisnya 2 dengan 6, disinilah 8. Kemudian 3, 5, 8, 4, 4, 8, 5, 3 juga 8, 6, 2 juga 8. Nah, dengan sendirinya kita mengatakan bahwa probabilitas munculnya angka berjumlah 8 itu adalah banyaknya angka 8 yang muncul. Berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Jumlah sampel space keseluruhan itu ada 36. Maka kita katakan peluangnya ada 5/36. Kemudian berapa peluang munculnya angka berjumlah 7? Ya tinggal kita hitung aja lagi. Yang berjumlah 7 berarti 16, 25, 34, 43, 52, 61. Nah, dengan sendirinya sampel space-nya tadi ada 36. Sedangkan angka yang berjumlah 7 ada 6. Maka dengan sendirinya peluang munculnya angka yang berjumlah 7 adalah banyaknya angka yang berjumlah 7 dibagi dengan banyaknya sampel space. Berapa yang berjumlah 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampel space berapa? Ada 36. Tinggal kita bagi 6 dibagi 36 dapat 0,167. Berarti 16,7%. Demikianlah uraian ringkas kita mengenai konsep probabilitas. Mudah-mudahan dari uraian singkat ini bisa memberikan arti yang tersendiri bagi Anda, dan Anda juga bisa memahami tentang konsep itu secara lebih gamblang, lebih jelas lagi. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.